Hai Sobat Egi Movie, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Kali ini Egi akan membahas alur cerita film yang berjudul Life is Beautiful. Film drama inspirasi ini dirilis pada tahun 1997, dibintangi oleh Roberto Benigni, Giorgia Cantarini, Nicolette Brasi, dan masih banyak aktris dan aktor terkenal lainnya. Film ini mendapatkan rating tinggi, yaitu 8,6 IMDb, dan mendapatkan 94% suka dari ulasan penonton. Oke lah guys, tanpa terlalu banyak spoiler di awal, yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan berlatar pada tahun 1939, tepatnya di kota Azero, Italia. Di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang pria muda berdarah Yahudi bernama Guido Orefice, yang baru saja tiba di kota bersama dengan temannya bernama Faurizio. Saat di perjalanan, tiba-tiba saja mobil yang mereka kendarai mengalami remblong, sehingga mereka berdua pun memutuskan berhenti sejenak di tepi jalan untuk memperbaiki mobil. Setelah perbaikan selesai, Guido yang saat itu berjalan-jalan di sekitaran peternakan tak sengaja bertemu dengan seorang wanita bernama Dora yang terjatuh dari atas cerobong dan seketika menimpanya. Pada pandangan pertama, nampak Guido langsung jatuh hati dengan paras cantik Dora. Namun karena pada saat itu mereka tak memiliki banyak waktu, terlebih Guido harus melanjutkan perjalanannya. Setelah melakukan sedikit perbincangan, mereka berdua pun kemudian berpisah. Buongiorno principessa. Arrivederci. Eccomi nuvolari. Guido ke kota Azero bersama dengan temannya bukanlah tanpa alasan. Ternyata pria itu bermaksud ingin membuka sebuah toko buku di kota itu. Namun sementara tujuan utamanya membuka toko buku belum tercapai karena beberapa hal teknis, untuk mengisi waktu luangnya, Guido pun bekerja sebagai pelayan hotel di resto tempat pamannya bekerja. Di lain sisi, bak dipertemukan oleh takdir, Guido acap kali bertemu dengan Dora, sang pujaan hati di pusat kota. Namun sayangnya Dora yang merupakan seorang guru telah memiliki tunangan. Akan tetapi meski begitu, Guido tak peduli dengan status Dora, sehingga ia pun tak patah arang dan terus berusaha untuk mendapatkan gadis sang pujaan hati. Suatu hari saat sedang melayani tamu, secara kebetulan seorang pengawas dari kota datang berkunjung ke restoran tempat Guido bekerja. Guido yang pada saat itu mengetahui bahwa sang pengawas akan berkunjung ke sekolah tempat Dora bekerja, dengan nekat keesokan harinya, ia pun berpura-pura menjadi pria pengawas dari kota dan datang lebih awal ke sekolah. Semata-mata hal itu ia lakukan hanya demi melihat dan bertemu dengan Dora. Dora yang melihat kehadiran Guido di sekolahnya dengan berpura-pura menjadi pengawas hanya untuk bertemu dengannya, seketika ia pun tertawa dengan kekonyolan yang dilakukan oleh Guido. Sehingga semenjak saat itu, Dora pun mulai menaruh hati pada Guido, pria yang sangat konyol dan jenaka. In piedi! Dove lo trovate uno più bello di me? Dove lo trovate uno più bello di me? Scolatura! Cipite! Bicipite! Tricipite! Guardate che bellezza! Suatu malam di sebuah pertunjukan opera, Guido yang tahu bahwa di sana sudah ada Dora bersama dengan tunangannya, dengan dibantu oleh Faurizio, ia pun lantas mengatur sebuah rencana agar bisa mengajak Dora pada malam itu pergi dan kabur dari tunangannya. Pertama-tama, Guido meminjam mobil bos Faurizio. Setelah itu, ia pun bergegas pergi mengambil mobil untuk menjemput Dora yang sudah menunggu di depan gedung sebelum sang tunangannya datang. Dan setelah itu, ia pun segera membunyikan klakson seolah-olah mobil itu adalah mobil kekasihnya. Dora yang mengira bahwa itu adalah sang tunangan, ia pun langsung pergi dan masuk ke mobil yang dikendarai oleh Guido. Namun betapa terkejutnya Dora saat melihat kehadiran Guido yang lagi-lagi nekat ingin bertemu dengannya. Sehingga ia pun meminta pada Guido untuk kembali mengantarkannya ke gedung pertunjukan opera. Namun karena Guido tak mau melewatkan kebersamaannya dengan sang pujaan hati, ia pun lantas menolak untuk kembali mengantarkan Dora. Malahan ia lebih memilih untuk mengajak gadis itu berkeliling di sekitaran kota. Sepanjang perjalanan, mereka saling berbincang satu sama lainnya. Tak ayal Guido yang selalu bertingkah dan berlaku konyol di hadapan Dora yang membuatnya acap kali tertawa saat melihat kelakuan pria itu. Singkat cerita, sesampainya di gerbang halaman mewah milik Dora, sebelum wanita itu masuk ke dalam rumahnya, Guido pun mengutarakan isi hatinya, di mana ia sudah benar-benar jatuh hati dan berencana ingin hidup selamanya bersama Dora. Mendengar kata-kata itu, seketika Dora pun hanya bisa terdiam dan tak bisa berkata-kata. Namun karena tak bisa menerima cinta Guido dikarenakan dirinya telah memiliki tunangan, ia pun lantas mengalihkan pembicaraan dengan meminta Guido agar segera pulang sebelum kembali turun hujan. Beberapa hari kemudian, di restoran tempat Guido bekerja, diadakan sebuah pesta jamuan makan malam, yang mana di sana telah hadir sang pujaan hati yang datang bersama dengan ibu serta tunangannya. Guido yang sangat senang dengan kehadiran Dora, ia pun lantas segera ingin memberi kejutan pada gadis pujaan hatinya itu.
Di lain tempat, Guido diberitahukan oleh karyawan lainnya tentang kuda sang paman yang telah diwarnai dan dicoret-coret dengan kata-kata tidak pantas. Sehingga Guido pun segera bergegas mendatangi sang paman. Sang paman pun kemudian memberitahukan perihal orang-orang yang tidak menyukai keberadaan mereka, yang merupakan orang Yahudi. Sehingga untuk menunjukkan rasa benci mereka terhadap kaum Yahudi, orang-orang itu kerap kali memberikan berbagai teror serta ancaman. Di sini sang paman juga menasehati dan mengingatkan agar Guido ke depannya lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertutur kata. Namun alih-alih takut dengan peringatan tersebut, Guido yang memang selalu menghadapi semua masalah dengan senyuman, ia tak terlalu memikirkan nasihat tersebut. Malahan ia lebih memilih kembali masuk ke acara pesta bermaksud untuk menemui Dora, si gadis pujaan hati. Akan tetapi, karena pada saat itu ia sama sekali tak memiliki kesempatan karena Dora yang selalu dalam bayang-bayang sang kekasih, ia pun lantas mengirimkan sebuah hidangan kue yang bertuliskan Buongiorno Principessa, yang artinya selamat malam sang putri. Dora yang tahu bahwa kue itu adalah pemberian Guido karena hanya Guido lah yang sering memanggilnya Principessa, seketika ia pun berdiri dan berusaha mencari keberadaan pria itu. Namun sayang bertepatan dengan pencariannya itu, sang kekasih keburu datang dan menghalangi kepergiannya dengan mengajaknya dansa bersama. Di lain sisi, saat Guido sudah membulatkan tekad bermaksud ingin menemui Dora, secara bersamaan kekasih Dora mengumumkan acara hari dan tanggal pernikahan mereka kepada seluruh tamu undangan yang datang. Sehingga saat mendengar hal itu, seketika perasaan Guido pun menjadi hancur. Namun ia berusaha tetap menutupi perasaan tersebut di hadapan para teman-temannya. Di tempat yang sama, saat menikmati hidangan penutup, tiba-tiba saja teman dari kekasihnya Dora datang dan tanpa sengaja membongkar semua kebusukan-kebusukan sang kekasih tepat di hadapan Dora serta ibunya. Sehingga Dora yang memang sudah tahu tabiat kekasihnya tak sebaik yang orang tuanya pikirkan, ditambah dirinya yang juga tidak mencintai pria itu, seketika ia pun mendatangi Guido yang kebetulan pada saat itu sedang melintas dan menjatuhkan kue di hadapannya. Sehingga tanpa basa-basi ia pun mencium Guido dan meminta agar segera membawanya kabur. Hingga tak butuh waktu yang lama dengan segala akal dan strategi yang romantis, Guido pun berhasil membawa Dora kabur dan pergi bersama dengannya pada malam itu juga. Scene kemudian berpindah ke 5 tahun setelahnya. Setelah Guido dan Dora menikah, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Joshua. Di sini bisa kita lihat Guido yang memang memiliki sikap periang, hampir setiap harinya selalu bisa membuat senyum dan tawa yang selalu menghiasi wajah sang anak dan istri. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa keluarga mereka benar-benar keluarga yang bahagia. Dan tak hanya itu, Guido juga kini telah membuka dan memiliki toko buku impiannya, sedangkan sang istri tetap menjadi guru dan mengajar di sekolah. Namun ketenangan dan kebahagiaan keluarga Guido seketika terusik dengan kedatangan para tentara Nazi di kota mereka. Pada saat itu, para pasukan Nazi yang tentu saja sudah kita ketahui bahwa mereka tak menyukai orang Yahudi, sangat berimbas ke bisnis dan kehidupan Guido, yang memang dari dulu merupakan keturunan asli Yahudi. Hal itu kita ketahui dengan terlihat jelas di pintu-pintu toko menuliskan bahwa khusus untuk orang Yahudi dilarang masuk dan berbelanja di toko mereka. Dan tak hanya itu, toko buku milik Guido pun ditulis kalau toko tersebut dimiliki oleh orang Yahudi. Sang anak yang pada saat itu sangat penasaran, ia pun lantas bermaksud menanyakan hal itu pada sang ayah. Namun karena Guido lagi-lagi sangat berpikiran positif, ia pun berkata bahwa semua itu memang sudah biasa terjadi. Banyak toko-toko di depan pintu menuliskan sesuatu yang tak mereka sukai. Guido juga mengusulkan pada Joshua, karena ia tak suka laba-laba dan keledai, maka mereka berdua akan menuliskan keledai dan laba-laba dilarang masuk ke toko buku milik mereka. Suatu hari saat sang ayah dan Joshua sedang berada di toko buku, mereka didatangi oleh 2 orang yang bermaksud ingin mendata para warga Yahudi. Sang ayah yang pada saat itu akan dibawa ke suatu tempat, sebelum pergi ia berkata bahwa Joshua harus tetap tinggal dan menjaga toko mereka dengan baik. Dan tak hanya itu, untuk menutupi kekhawatiran pada sang anak, Guido pun pergi dengan gaya yang penuh jenaka. Padahal ia sangat tahu kalau ia akan dibawa ke tempat konsentrasi Nazi, tempatnya penyiksaan bagi para warga keturunan Yahudi. Singkat cerita, setelah melakukan pendataan, Guido, Joshua, dan pamannya pun dibawa ke kamp konsentrasi Nazi bersama dengan para warga Yahudi lainnya. Namun tidak dengan Dora yang teridentifikasi bukan sebagai seorang Yahudi. Sehingga jelas hal itu membuatnya seketika syok dan segera pergi menyusul sang suami dan anaknya yang sebentar lagi akan sampai di stasiun kereta. Di lain tempat di perjalanan menuju kamp penyingkapan para kaum Yahudi, semua orang terlihat ketakutan